Bismillah, biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Saudara-saudara sekalian, di mana saja Anda berada, jumpa lagi dengan saya Fatim Almia di channel ini. Mudah-mudahan saya menemui Anda dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dan tak kurang apapun juga. Pada kesempatan kali ini, yang merupakan video pertemuan saya yang ke-10 kalinya, sebenarnya video ini diupload sudah 11, tetapi 9 dan 10 itu saya hitung satu karena pada waktu penguploadan saya lupa mencantumkan judul. Kemudian sehari setelah itu saya kembali mengupload videonya, yaitu dalam pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Baqarah ayat 1-39. Tetapi kali ini saya kembali lagi bercerita, atau mungkin lebih tepatnya ceramah kampung. Karena apa yang saya sampaikan adalah cukup sederhana dari bahasa maupun kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan. Tetapi saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun sederhana, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik dalam setiap pertemuan kita dan bisa dimanfaatkan atau bisa dilaksanakan untuk menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya bacakan tadi, bahwa Maha Suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak makhluknya, seridho dirinya, seluas arasnya, dan sebanyak tinta kalimatnya, adalah salah satu pujian yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa setiap di awal pertemuan selalu mengucapkan kalimat-kalimat pujian yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena memang tidak ada yang tidak pantas disyukuri dengan keadaan kita saat ini. Yang paling pertama yang kita syukuri adalah tentang hari ini, saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Apalagi dalam keadaan sehat, apalagi dalam keadaan kelonggaran waktu, apalagi dalam keadaan bahagia, dan tidak kurang apapun masih bisa berkumpul dengan keluarga, senang-senang saja. Subhanallah bihamdi. Kembali lagi kepada pembicaraan awal tadi, bahwa yang paling pertama yang kita syukuri adalah kita masih diberikan kesempatan hidup. Bayangkan, yang hari ini sudah di alam barzah, di alam kubur, mereka histeris, menangis siang dan malam, menginginkan agar bisa dikembalikan di dunia ini sehari saja atau sejam saja. Mereka berteriak untuk agar bisa menjalankan perintah Allah dan memaksimalkan waktu yang diberikan itu untuk berbuat sebaik mungkin. Karena mereka telah rasakan bahwa sesungguhnya yang bahagia di dalam kubur sana adalah orang-orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan sekarang ini orang yang sudah di alam barzah sudah merasakan hawanya atau lorongnya, corongnya dalam kuburan itu, apakah dia menuju surga atau dia menuju akhirat. Dan itu tidak bisa lagi berubah. Makanya mereka menangis air mata darah sekalipun, tidak ada lagi kata dikembalikan ke muka bumi kemudian dia bertobat. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Coba, mumpung masih diberikan kesempatan hidup, apalagi ada waktu, apalagi dalam keadaan sehat, masih mau sia-siakan kesempatan ini? Ya Allah, astagfirullah. Kalau yang saya bawakan yang pertama, tausiah saya adalah bahwa yang menghalangi kita untuk selalu cinta kepada Allah, untuk cinta kepada Rasulullah, menjalankan syariat-syariat Islam, adalah haluan dari iblis dan manusia, jin dari manusia. Tetapi mungkin kali ini yang salah satu yang bisa memberikan motivasi untuk kita mencintai Allah, mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah, mencintai salawat adalah karena masih banyaknya yang tidak memahami apa manfaat atau kandungan-kandungan apabila kita membaca Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi mungkin hari ini kembali lagi kepada
mengenai tentang Al-Quran. Jadi satu huruf membaca Al-Quran itu Allah akan berikan ganjaran 10 pahala kebaikan. Bayangkan satu huruf. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu 19 huruf, 19 huruf. Apalagi kalau kita membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hitung berapa huruf. Dan seterusnya. Surah An-Nas, surah Al-Ikhlas. Apalagi sampai memahami hakikat-hakikatnya. Masa kita sia-siakan kesempatan emas mumpung kita diberikan kesempatan hidup ini? Karena ketika kita lahir di dunia dan masih diberikan kesempatan, dua kunci menuju surga, menuju ridho Allah, dan satu kunci menuju kesesatan, menuju siksa, adalah semua bisa dikatakan ada di genggaman. Tergantung kita ada keinginan, ada usaha, atau kita bersungguh-sungguh untuk mencari ridho Allah tersebut. Nah, itu baru membaca satu huruf Al-Quran. Bagaimana kalau kita mengaji? Tetapi ada lagi yang lebih bagus, membaca sedikit Al-Quran, tetapi terhitung banyak dan pahalanya tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harus dipahami juga bahwa membaca Al-Quran itu, mengaji itu bukan harus kita berduduk-duduk berdiam diri di satu tempat, di sudut rumah atau di dalam masjid. Tidak. Termasuk kita dalam menghafal, mengucapkan kalimat-kalimat yang ada dalam Quran itu termasuk mengaji juga itu. Dan pahalanya Allah tidak pernah luput. Terus tercatat oleh malaikat bahwa kita telah melaksanakan namanya membaca Al-Quran. Nah, jadi yang kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada membaca Al-Quran sekalipun sedikit tapi terhitung banyak dan pahalanya tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membaca dengan hati dan cinta karena Allah. Jadi orang yang betul-betul sudah mencintai Allah, kalau juga yang belum terus memaksakan diri untuk bagaimana caranya agar mencintai Allah, begitu dia melihat Al-Quran, yang terbesit di dalam pikirannya bahwa itu kalam Allah, itu kumpulan firman Allah. Kemudian begitu dia membaca Al-Quran, atau dia mendengarkan orang membaca Al-Quran, dia tidak berpikir bahwa suaranya orang yang membaca itu, tetapi yang ada di benaknya bahwa Allah berfirman seperti ini untuk umat manusia. Apa maksudnya ini? Jadi ketika kita membacakan ayat suci Al-Quran, kita punya perasaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu sedang berfirman kepada kita seperti ini. Ya, seperti ini. Apa maksud Allah berfirman seperti ini? Ya, sehingga kita terus ingin mempelajari. Begitu kita mendengarkan orang membaca Al-Quran, langsung Allah berfirman seperti ini untuk manusia. Apa maksudnya ini? Itu firman Allah. Dan itu firman Allah itu adalah merupakan kompas, petunjuk. Ibarat kita sekarang ini diberikan kesempatan hidup di dunia, adalah kompasnya atau untuk menuju keselamatan itu di seberang sana adalah Al-Quran. Jadi bagi yang menjalankan kehidupan ini di luar daripada Al-Quran atau bertentangan dengan Al-Quran, maka dia telah salah jalan. Dan hampir dipastikan orang yang salah jalan itu adalah menuju kepada kunci yang satu tadi, yaitu menuju kepada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan kita semua di sini sekalipun sedikit, tetapi sempatkanlah diri membaca Al-Quran. Kalau kita nonton YouTube, jangan hanya yang lucu-lucuan, jangan, bagus semua itu, tetapi yang paling penting lagi ingat bahwa setiap kehidupan kita ini adalah terekam langsung oleh CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam baik dan buruknya. Termasuk membaca Al-Quran itu adalah yang paling utama lagi bagi orang yang membaca Al-Quran. Kemudian dia tertib, dia tartil, kemudian lagi memahami itu ayat-ayat Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang dibaca ini adalah merupakan kalam Allah, maka dia diposisikan sejajar dengan malaikat. Iya, sejajar dengan malaikat. Termasuk dia Al-Quran itu juga merupakan obat. Di antaranya adalah apabila dalam keadaan gundah gulana atau dalam keadaan sakit, baca-bacalah Al-Quran, ikhtiar dan niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa la quwwata illa billah, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keajaiban dan
manfaat daripada ayat-ayatnya, seperti surah Al-Fatihah sebagai induk Al-Quran. Dan masih banyak lagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran juga akan dipakaikan mahkota ke dalam surga bersama keluarganya, orang tuanya utamanya. Yang intinya bahwa pertemuan kita kali ini yang kita bicarakan adalah bahwa jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan untuk kita ini, kesempatan yang terbaik. Mumpung kita dalam keadaan tenang, mumpung kita dalam keadaan sehat, mumpung kita dalam keadaan kuat, ayo belajar. Tidak ada batasan belajar. Sampai tua, sampai kapanpun masih tetap belajar. Dan Allah memahami itu. Intinya adalah, intinya niat kita itu adalah karena mencintai Allah sehingga ingin membacakan ayat-ayatnya. Dan keutamaan-keutamaan Al-Quran ini saya tidak akan bahas. Karena silakan dipelajari. Hanya saya memberikan motivasi bahwa jangan sia-siakan kesempatan hidup. Sebelum bumi ini oleng, sebelum matahari terbit sebelah barat, sebelum lagi ruh sampai di kerongkongan, mari kita manfaatkan kesempatan ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang paling menyesal di dalam kubur dan orang yang sangat menyesal di padang mahsyar nanti. Itulah yang mungkin yang dapat saya sampaikan, sekalipun sedikit. Mudah-mudahan ada hikmah, ada motivasi untuk memberikan pencerahan kepada kita yang saya yakin apa yang saya sampaikan ini semua Anda sudah pahami. Tetapi paling tidak itulah yang dianjurkan, bahwa setiap manusia seharusnya selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh untuk saling mengingatkan. Jadi apapun yang saya miliki, sekecil apapun, maka intinya di sini saya ingin berbagi untuk memberikan motivasi, saling support. Karena di antara kita ini, muslim yang satu dengan muslim yang lain itu bagikan satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasakan sakit atau terluka, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya juga merasakan panas dan dingin, panas dan demam. Jadi akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.